Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Regina Kakauhe, Maya Boyo, Junita Rumbende, Anastasia Salindeho, Windy Sendo, Elizabeth Ilawo, dan Valdi Palatangara. Pada saat ini kami akan membahas tentang hipertensi dengan mata kuliah keperawatan komunitas dengan dosen pengampu mata kuliah Nurse Mega Lumengkewas Eskrep MKes. Definisi hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan sistol yang tingginya tergantung umur individu yang terkena, di mana tekanan darah berfluktuasi dalam batas-batas tertentu dan tergantung posisi atau bentuk tubuh, umur, dan tingkat stres yang dialami, itu menurut Pokman tahun 2000. Kita masuk dalam etiologi. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya. Disebut juga hipertensi idiopatik. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti genetik, lingkungan, hyperaktivitas susunan saraf, simpatik, efek dalam ekseksi NA, peningkatan NA, dan faktor yang meningkatkan risiko seperti obesitas, alkohol, merokok, serta policythemia. Yang kedua, hipertensi sekunder atau hipertensi renal. Penyebabnya spesifiknya diketahui seperti penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi vaskular renal, hyperdoxalemia primer, dan sindrom Cushing, dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan dan lain-lain. Menurut Major tahun 2000. Patofisiologi tekanan arteri meliputi kontrol sistem saraf yang kompleks dan hormonal yang saling berhubungan satu sama lain dan mempengaruhi curah jantung dan tahan vaskular peripheral. Hal lain yang ikut dalam pengaturan tekanan darah adalah refleks baroreseptor. Curah jantung ditentukan oleh volume sekuncup dan frekuensi jantung. Tekanan perifer meningkat bila diameternya meningkat, tahanan perifer akan menurun. Pengaturan primer tekanan arteri dipengaruhi oleh baroreseptor pada sinus cardiacus dan arcus aorta yang akan menyampaikan impuls ke pusat saraf simpatis di medula oblongata. Impuls tersebut akan menghambat stimulasi sistem saraf simpatis. Bila tekanan arteri meningkat, maka ujung-ujung reseptor akan tertegang dan memberikan respon terhadap penghambat pusat simpatis. Dengan respon terjadinya pusat akselerasi gerak jantung dihambat. Sebaliknya, hal ini akan menstimulasi pusat penghambat pergerakan jantung yang bermanifestasi pada penurunan curah jantung. Hal lain dari pengaruh stimulasi baroreseptor adalah dihambatnya pusat vasomotor sehingga terjadi vasodilatasi, vasodilatasi. Penurunan curah jantung akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Sebaliknya, pada tekanan darah turun, maka respon reaksi cepat untuk melakukan proses homeostasi tekanan darah supaya berada dalam kisaran normal. Yang berikut ada manifestasi klinis. Peningkatan tekanan darah kadang-kadang merupakan satu-satunya gejala. Bila demikian, gejala baru muncul setelah terjadi komplikasi pada ginjal, mata, otak, atau jantung. Gejala lain yang sering ditemukan adalah sakit kepala, ekspektasi, marah, telinga berdengung, rasa berat di tekuk, sukar tidur, mata berkunang-kunang, dan pusing. Hipertensi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: hipertensi ringan, hipertensi sedang, hipertensi berat, dan hipertensi sangat berat. Hipertensi ringan diastolik 90-99, sistolik 140-150. Hipertensi sedang diastolik 100-109, sistolik 160-179. Hipertensi berat diastolik 110-119, diasistolik 180-209. Hipertensi sangat berat diastolik kurang lebih dari 120, sistolik kurang lebih 210. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan laboratorium rutin yang dilakukan sebelum memulai terapi bertujuan mencantumkan adanya kerusakan organ dan faktor risiko lain atau mencari penyebab hipertensi. Biasanya diperkirakan urinalisa darah perifer lengkap
kimia darah atau kalium, natrium, kreatinin, gula darah puasa, kolesterol total, kolesterol HDL, dan EKG. Sebagai tambahan, dapat dilakukan pemeriksaan lain seperti clearance kreatinin, protein urin 24 jam, asam urat, kolesterol, LDL, TSH, dan ekokardiografi. Penata laksanaan. Modifikasi gaya hidup cukup efektif dapat menurunkan risiko kardiovaskular dengan biaya sedikit, dan risiko minimal tata laksana ini tetap dianjurkan meski harus disertai obat antihipertensi karena dapat menurunkan jumlah dan dosis obat. Tinjauan teori asuhan keperawatan dengan hipertensi. Proses keperawatan adalah metode pengorganisasian yang sistematis dalam melakukan asuhan keperawatan pada kelompok dan masyarakat yang berfokus pada identifikasi dari pemecahan masalah dari respon pasien terhadap penyakitnya. Proses keperawatan gunakan untuk membantu perawat melakukan praktik keperawatan secara sistematis dalam memecahkan masalah keperawatan. Pendekatan proses keperawatan yang digunakan dalam asuhan keperawatan tersebut meliputi pengkajian data, merumuskan diagnosa, menyusun rencana keperawatan, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 1. Pengkajian. Pengkajian yaitu tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan proses yang sistematis dalam pengumpulan data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien yang berdasarkan pada kebutuhan dasar manusia menurut Nur Salam 2001. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan objektif dan subjektif. Data subjektif didapat dengan waktu, cara interaksi, sedangkan data objektif didapat dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Adapun pengumpulan data yang dikumpulkan antara lain: A. Identitas klien. Identitas klien terdiri dari jenis kelamin, status, agama, suku atau bangsa, pendidikan, nomor akses, pendapatan, alamat, tanggal masuk rumah sakit, tanggal pengkajian, nomor register, dan diagnosa medik. B. Identitas penanggung jawab meliputi umur, agama, pendidikan, pendapatan, nomor akses, alamat, dan hubungan dengan klien. Yang kedua, riwayat kesehatan. A. Keluhan utama. Pada umumnya, klien dengan penyakit hipertensi adalah sakit kepala. Klien merasa tegang pada batang leher dan mata berkunang-kunang. B. Riwayat keluhan utama merupakan informasi mengenai hal-hal yang menyebabkan klien mengalami keluhan. Hal apa saja yang mendukung dan mengurai. C. Riwayat kesehatan yang lalu. 1. Kaji kebiasaan klien. Merokok, jarang berolahraga, kebiasaan minum kopi, dan kebiasaan minum alkohol. Yang kedua, riwayat penyakit, hipertensi, anemia, infa, dan erkamikorat. Yang ketiga, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis guna memperoleh data yang dikaji dengan mudah dari kasus PJR meliputi beberapa cara, yaitu inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Kita masuk dalam diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah menganalisis data subjektif dan objektif untuk membuat diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan melibatkan proses berpikir kompleks tentang data yang dikumpulkan dari klien, keluarga, rekam medik, dan pemberi pelayanan kesehatan yang lain. Kita masuk dalam perencanaan. Perencanaan merupakan aktivitas berorientasi pada tujuan dan sistematik di mana rancangan intervensi keperawatan dituangkan dalam rencana keperawatan. Tujuan bergantung apa yang diinginkan institusi tersebut untuk dikembangkan. Tindakan menuju hasil yang diharapkan dilakukan berdasarkan tujuan tersebut, dan kriteria evaluasi dirumuskan untuk menentukan apakah tindakan direncanakan mengarah pada hasil yang diharapkan
sambil rencana tetap dilaksanakan. Kita masuk di implementasi. Implementasi atau pelaksanaan adalah inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana tindakan disusun dan ditunjukkan pada perawat untuk membantu klien dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, rencana tindakan yang spesifik dilaksanakan untuk memodifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan klien. Kita masuk di bagian yang terakhir, yaitu evaluasi. Evaluasi adalah tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan pelaksanaan yang sudah berhasil dicapai melalui evaluasi, memungkinkan perawat untuk memonitor yang terjadi selama tahap pengkajian, analisa data, perencanaan, dan pelaksanaan tindakan. Sampai di sini batas presentasi kami dari kelompok 4. Diucapkan banyak terima kasih.